barisan. Kita akan tes serial kita dulu kawan-kawan. Kita tes serial bersama kawan-kawan. Kita tes serial kita bersama kawan-kawan. Kalau kawan-kawan kaum buruh Indonesia, kawan-kawan yang jawab, bangkit, lawan, hancurkan tirani. Kawan-kawan yang belum tutup, silakan berdiri. Di sono barisan sono protes aja sih. Barisan kita bersama-sama. Buruh. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Kawan-kawan BTS, silakan masuk ke dalam barisan. Kawan-kawan MB, seluruhnya masuk ke dalam barisan. Baik, kita akan tes level kita sebelum kita menyuarakan apa yang menjadi tuntutan kita bersama. Siapa? Laporannya. Ada. Nama korlannya di atas. Dulu. Itunya informasi. Belum melihat kekompakan kawan-kawan sudah. Agar lebih kompak lagi. Agar lebih seru lagi untuk melantangkan suaranya. Kaum buruh Indonesia, Bangkit! Lawan! Hancurkan tirani! Bangkit! Lawan! Hancurkan tirani! masih semangat kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan. Ya, agenda kita hari ini kita sudah menyambangi beberapa tempat. Dengan komisariat kita yang bermasalah kita sambangi. Barusan kita sudah mendatangi Kemenhub. Hari ini kita datang ke Istana Negara. Kita akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, kita meminta agar poros maritim yang digadang-gadang oleh pemerintahan agar memperhatikan kesejahteraan seluruh transportasi pelabuhan dan pergudangan. Betul kawan-kawan? Yang kedua, kita secara tegas menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan bahan bakar minyak. Yang sudah barang tentu akan sangat merugikan rakyat semua kawan-kawan. Betul? Betul. Baik, saya minta kawan ketua umum untuk menyampaikan orasi demikian tulisan kita kawan. Selamat siang kawan-kawan semua. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia! Tadi kita sudah menyampaikan pesan kita kepada Kementerian Perhubungan terkait persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi oleh pekerja buruh di sektor transportasi, pelabuhan, dan pergudangan. Pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia ke depan harus menjadi poros maritim dunia. Kita mendukung sepenuhnya ide pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Karena memang seperti itulah harusnya, karena Indonesia adalah negara kepulauan. Tapi poros maritim tidak cukup hanya dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru. Poros maritim tidak cukup hanya pembangunan infrastrukturnya semata. Poros maritim akan sukses kalau seandainya pekerja buruh yang terkait langsung dengan sektor tersebut harus mendapatkan perlindungan dalam hal kesejahteraan dan perlindungan dalam kondisi kerja. Kelihatan. Itu semua ide besar, program besar tidak akan berjalan secara sempurna. Pemerintah menjanjikan bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik kalau seandainya Jokowi yang memerintah. Tapi menjadi satu pertanyaan bagi kita pada hari ini. Dalam waktu dekat, para menteri yang dipilih oleh Jokowi sudah menyampaikan bahwa BBM tidak bisa lagi ditunda untuk kenaikannya. BBM sudah terlalu besar anggaran APBN untuk mensubsidi BBM tersebut. Pemerintah berencana untuk menaikkan berbalik dengan apa yang dijanjikan untuk mensejahterakan rakyat.
Apakah kenaikan BBM akan mensejahterakan rakyat? Jelas, kenaikan BBM hanya akan menambah panjang penderitaan rakyat. Alasan pemerintah defisit anggaran sekali lagi tidak bisa dibenarkan. Kalau pemerintah mau mengirit anggaran, iritlah gaji para pejabat-pejabat yang ada di sana. Potong gaji para menteri, potong gaji para gubernur, para anggota DPR, agar negara punya uang untuk mensubsidi BBM yang seharusnya tidak bisa dinaikkan. Selain itu kawan-kawan, pemerintah harusnya punya opsi yang lain. Pemerintah harusnya berani mengambil alih perusahaan-perusahaan minyak yang ada di Indonesia. Entah yang dikuasai oleh Chevron, entah yang dikuasai oleh Caltex. Begitu juga pemerintah harusnya berani menasionalisasi semua sumber daya alam kita yang sudah dikuasai oleh orang asing. Kalau seandainya sumber daya alam tersebut bisa dinasionalisasi atau dikelola sendiri oleh bangsa kita, keuntungannya bisa memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Abraham Samad, Ketua KPK, pernah menyampaikan, kalau seandainya Freeport kita nasionalisasi atau sumber daya alam kita nasionalisasi, masing-masing rakyat Indonesia bisa digaji 20 juta per bulan dari hasil kekayaan alam kita. Tapi hari ini kita melihat kebijakan pemerintah bukanlah kebijakan pemerintah yang pro dan melindungi kepentingan rakyat, tapi pemerintah lebih cenderung untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para pengusaha-pengusaha, baik itu pengusaha lokal maupun pengusaha asing. Keberpihakannya jelas. Kalau seandainya negara berpihak kepada rakyat, tidak ada yang namanya buruh pelabuhan bekerja 24 jam dan tidak dikasih lembur. Tidak ada yang namanya sopir bekerja 24 jam yang tidak dirasa. Bukti konkret dan nyata dirasakan oleh kita. Sekali lagi kawan-kawan, poros maritim tulang punggungnya adalah kawan-kawan semua. Kawan-kawan anggota SPTPI adalah tulang punggung untuk keputusan poros maritim. Kalau pemerintah tidak mempedulikan kita, tidak mau meningkatkan kesejahteraan kita, tidak mau meningkatkan perlindungan kita, poros maritim pun juga tidak akan pernah sukses. Karena poros maritim harus digerakkan oleh manusia-manusia, oleh pekerja-pekerja, oleh operator-operator yang sehari-hari bekerja, baik itu di pelabuhan, sebagai sopir, maupun yang di pergudangan. Menjadi miris dalam situasi ekonomi yang sulit, rencana kenaikan BBM yang sebentar lagi akan diberlakukan. Di satu sisi, upah minimum DKI yang akan ditetapkan sebentar lagi, kenaikannya pun tidak lebih besar dari inflasi ke depan. Terakhir, upah minimum provinsi 2.400.000. Keputusan KHL katanya hanya 2.500.000. Kalaupun nanti ada kenaikan inflasi dihitung inflasi, kemungkinan kenaikan upah di DKI hanya menjadi 2.700.000. Dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM, uang 2.700.000 jelas tidak akan mampu mengangkat harkat dan martabat atau meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh di Indonesia. Uang 2.700.000 hanya bisa untuk menghidupi seorang pekerja yang wajar. Tapi bagaimana dengan pekerja yang sudah punya anak dan istri? Jelas mereka akan hidup di bawah standar kebutuhan hidup yang layak. Untuk itu, kaum buruh terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kaum buruh terus berjuang untuk membangun kekuatannya sendiri. Kita hari ini yakin dan sadar bahwa kekuatan-kekuatan politik yang ada di negara ini adalah kekuatan politik yang mewakili kepentingan pemilik modal, bukan kekuatan politik yang mewakili kepentingan rakyat. Kita sudah lihat beberapa kali berganti kekuasaan, semua kekuasaan selalu
menjalankan kebijakan neoliberalisme dengan mencabut subsidi BBM, dengan menjual aset-aset negara kita. Kita sebagai rakyat hanya dimanfaatkan untuk memilih mereka 5 tahun sekali. Kita tidak mungkin berharap banyak dengan mereka. Yang bisa kita lakukan adalah membangun kekuatan kita sendiri, membangun alat politik kita sendiri, yaitu alat politik kelas buruh atau kelas pekerja. Maju. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Mungkin dari kawan-kawan tadi sudah banyak yang berorasi. Silakan dilanjutkan orasi politik. Kita bisa menyampaikan bagaimana nasib kehidupan kawan-kawan yang ada di pelabuhan, bagaimana nasib kawan-kawan yang ada di pabrik, bagaimana kawan-kawan yang menjadi sopir, bagaimana upah yang diterima, bagaimana kondisi kerjanya, dan bagaimana perlakuan pengusaha terhadap kita. Ini semua adalah bagian dari proses untuk terus menyuarakan aspirasi, untuk terus menyuarakan kepentingan kita kaum buruh. Untuk itu, kawan-kawan, teruslah berjuang, teruslah mengembangkan kekuatan, teruslah menyadarkan saudara-saudara kita yang lain. Kita butuh kekuatan yang besar, kita butuh kekuatan yang besar, dan kekuatan itu kita ada sebenarnya. Kawan-kawan sopir, kawan-kawan operator adalah pusat roda ekonomi negara. Tanpa kawan-kawan semua Tanjung Priuk tidak akan beroperasi. Tanpa kawan-kawan semua transportasi distribusi barang tidak akan berhasil. Tapi miris nasib dan kesejahteraan kita dan juga perlindungan sama sekali diabaikan oleh para pengusaha. Sedangkan negara yang harusnya menegakkan hukum, aparat negara juga diam sama sekali tanpa mau berupaya dengan tegas menindak dan memberikan sanksi kepada pengusaha yang melanggar. Hidup buruh, rakyat Indonesia.